Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulfiana, Stambuk S1A119204, jurusan Ilmu Administrasi Negara, kelas D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sosial budaya Indonesia dan integrasi nasional. Pengertian sistem budaya Indonesia. Sistem budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur sistem sosial budaya. 10 unsur sistem sosial menurut Alvin Bertrand. Yang pertama yaitu perasaan atau sentimen. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, norma. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, tingkatan atau pangkat. Yang keenam, status dan peranan. Yang ketujuh, sanksi. Yang kedelapan, kekuasaan atau pengaruh. Yang kesembilan, tekanan ketegangan. Yang ke-10, sarana atau fasilitas. Ciri-ciri sistem sosial adalah terbuka atau menerima unsur-unsur yang datang dari luar. Hal ini menjadikan terjadinya jalinan antara unsur-unsur dan pertukaran sistem sosial yang berasal dari luar atau eksternal. Proses-proses sistem sosial yaitu komunikasi, memelihara tapal batas penjalinan sistem sosialisasi, pengawasan sosial, pelembagaan, perubahan sosial. Proses-proses sistem sosial yaitu komunikasi, memelihara tapal batas penjalinan sistem sosialisasi. 2. Pengawasan sosial. 3. Pelembagaan perubahan sosial. 4. Wujud kebudayaan. Fungsi sistem sosial budaya. Fungsi sistem sosial budaya adalah menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau pelembagaan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri, pikiran, dan sikap dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaan. Proses pembelajaran jarang dilakukan mulai dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan di luar rumah, dan lingkungan selanjutnya. Dimulai dari meniru apapun sesuatu yang baik yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian tindakan tersebut akan menimbulkan dorongan untuk dimasukkan ke dalam kepribadian sehingga menjadi pola yang norma yang mengatur tindakan yang dibudayakan. Tidak semua orang mampu untuk beradaptasi dengan sistem budaya di lingkungan sosial atau disebut juga deviance. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional mempunyai arti pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut Claude Ake, integrasi nasional pada dasarnya mencakup 2 masalah pokok, yaitu 1. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara yang mencakup
perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara. 2. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Konsensus ini tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan. Proses integrasi berjalan melalui beberapa fase, antara lain 1. Fase akomodasi, proses meredakan pertentangan konflik dengan adanya penyesuaian anggota masyarakat guna mencapai kestabilan. 2. Fase kerjasama, di mana kerjasama merupakan suatu bentuk integrasi sosial yang pokok dan menjadi proses utama suatu integrasi. 3. Fase koordinasi. Fase ini diperlukan untuk menyempurnakan bentuk kerjasama yang telah dijalin. 4. Fase asimilasi. Fase ini ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terjadi di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi mencapai tujuan bersama. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu Dr. Nazaruddin Jamsudin. Integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Yang kedua yaitu Howard Wilkins. Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh untuk memudahkan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu menurut Myron Weiner. Integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Yang keempat yaitu menurut Safruddin Bahar. Integrasi nasional merupakan pengintegrasian yang mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.